Peristiwa ini berawal 3 bulan lalu, sebelum bulan puasa tiba. Ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri. Terserah kalian sebagai pendengar mau percaya atau tidak. Tapi saya berharap kalian bisa mempertimbangkan itu setelah kalian dengar keseluruhan cerita saya ini. Karena saya akan ceritakan persis sesuai diary yang saya tulis. Saya tinggal di daerah Jawa Timur dan saya lulusan dari kampus Universitas Trunojoyo Madura. Umur saya 23 tahun. Hal ini bermula saat saya lulus dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya bekerja di beberapa tempat. Ayah saya juga bekerja di sebuah toko bangunan yang membuat ekonomi keluarga kami cukup terangkat. Yang awalnya rumah kami beralas tanah, berdinding kayu, perlahan kami bisa membuat rumah kami lebih layak. Umur saya memang berbanding terbalik dengan cara berpikir anak-anak zaman sekarang yang hanya ingin berfoya-foya. Saya fokus bekerja mengumpulkan uang untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Sampai suatu saat, saya bertemu dengan wanita yang akhirnya saya lamar menjadi istri saya. Sebut saja dia Yunita. Dia adalah seorang wanita cantik, penyabar, dan juga memiliki akhlak yang baik. Ditambah ia memang dari keluarga yang terpandang, berkecukupan, dan memiliki segalanya. Kami berdua akhirnya menikah dan membuat kami semakin baik secara ekonomi. Bahkan, suatu saat saya bersama dengan salah satu teman mendirikan bisnis digital printing yang membuat kami seolah-olah from zero to hero. Di desa kami tinggal, seolah-olah kami telah berada di puncak. Sampai saat itu, saya merasa semua itu yang menyebabkan semua kekacauan ini. Oh ya, selain bekerja di toko bangunan, ayah saya juga memiliki profesi sampingan, yaitu membantu orang. Jadi meskipun daerah saya kental dengan agama Islam, namun tradisi bakar kemenyan, primbon, dan ruat masih dilakukan sebagai adat di kampung. Saya tak tahu ini tradisi atau adat istiadat setempat. Yang pasti, kebiasaan itu masih bertahan sampai sekarang. Saya besar di pondok pesantren dan lingkungan kampus, sehingga saya kurang percaya pada hal-hal gaib ataupun santet. Bahkan satu waktu, tetangga saya terkena penyakit yang sangat aneh. Jadi dari lehernya muncul benjolan besar seperti penyakit gondok. Dan secara medis tidak bisa dijelaskan secara rinci. Bahkan keterangannya hanya berisi cairan. Rumor yang beredar dari tetangga adalah orang itu bertengkar dengan pemilik ilmu gaib di kampung kami. Bahkan anaknya mengalami kesurupan. Sampai saat saya melihat dengan mata kepala saya sendiri pun, saya belum percaya dengan adanya sihir, gaib, ataupun santet-santet dan guna-guna. Sampai akhirnya itu terjadi kepada keluarga saya dan membuka pikiran saya terhadap hal-hal spiritual lainnya, berubah 180 derajat. Dimulai saat paman saya bermimpi digital printing milik saya terbakar dan tutup. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada saya. Mendengar itu, saya tidak khawatir
Yang saya lakukan adalah berserah diri kepada Yang Maha Segalanya. Sampai hati dan pikiran saya kembali tersentak. Karena istri saya juga bermimpi hal aneh. Dia bilang dalam mimpinya dia turun dari kuda dan kuda tersebut diletakkan di rumah mertua saya. Karena takut hal-hal aneh terjadi di rumah mertua, saya dan istri langsung bergegas mendatangi rumah mertua. Sesampainya di sana, saya tidak melihat hal aneh terjadi. Tapi alangkah terkejutnya saya. Ternyata mimpi istri saya sama persis dengan mimpi kakek mertua saya. Di tengah kegelisahan, kemudian ada yang menepuk pundak saya, yang membuat saya terperanjat. Dan ternyata itu sepupu dari istri saya. Sebut saja dia Rizky. Setengah meledek, ia bertanya, "Apa yang saya pikirkan?" Saya cuma bisa tersenyum sambil mengatakan, "Tidak ada apa-apa." Lalu dia menyambung pembicaraan seperti biasanya. Kami membicarakan soal pekerjaan dia di peternakan, sapi perah, dan tiba pada pembicaraan bahwa ibunya yang notabene adalah bibi dari istriku bermimpi ada seekor sapi yang diikat di teras rumah mertua. Sudah 3 hari setelah teror mimpi tersebut datang pada keluarga kami. Ada saatnya dalam pikiranku untuk bertanya pada orang pintar atau paranormal. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Pak Jumali. Namanya saya samarkan. Seorang ustadz yang kebetulan beliau yang telah mengobati tetangga saya yang terkena sihir. Ternyata menurut beliau, santet yang dikirimkan kepada tetangga beliau sebut dengan santet air. Jadi medianya adalah air yang diberikan langsung pada orangnya. Sehingga ketika korban meminum air tersebut akan mengalami bengkak di bagian tubuh tertentu. Dan beliau mengatakan bahwa yang mengirimkan santet ini adalah orang terdekat dari korban, sehingga dengan leluasa bisa memberi air minum kepada korban secara bebas. Oh iya, saya juga bertanya mengenai mimpi-mimpi yang datang kepada keluarga saya. Mengenai mimpi tersebut yang saya tanyakan pada beliau, ternyata memiliki arti bahwa keluarga saya diincar ilmu hitam, yaitu santet kiriman. Setelah 1 mingguan, benar saja hal yang sudah diramalkan Pak Jumali. Pada saat saya ceritakan mimpi-mimpi yang dialami keluarga ke Pak Jumali, beliau berpesan agar berhati-hati di hari ke-7, hari ke-13, hari ke-33, dan hari ke-41 setelah mimpi tersebut. Karena biasanya teror akan terjadi di saat dan waktu tersebut. Nah, pas sekali sekarang sudah hari ke-7 setelah mimpi tersebut. Sesuatu hal besar benar-benar terjadi. Nenek istriku mengalami kejang-kejang, mengamuk dengan tenaga yang luar biasa kuat. Bahkan ada 3 orang laki-laki dewasa yang memegang badannya. Namun beliau masih bisa meronta-ronta seperti orang kesurupan.
Hal itu terjadi persis jam 9 malam. Malam itu makin mencekam setelah kami bawa ke puskesmas terdekat. Dokter memeriksa beliau. Semuanya normal. Tekanan darah normal, gula, kolesterol, dan yang lain juga normal. Dokter menyarankan agar nenek dibawa ke rumah sakit. Tapi karena keluarga sepakat untuk dibawa pulang, akhirnya nenek dirawat di rumah. Karena menurut keluarga, ini bukan penyakit medis, namun spiritual, yang penyembuhannya juga harus secara spiritual. Hari-hari berikutnya tetap sama. Nenek belum pulih. Kepala saya sudah mau pecah. Saya dan keluarga terus berusaha mencari solusi. Banyak orang pintar, bahkan cenderung disebut sebagai dukun, kami datangi. Walaupun saya yang besar di lingkungan pondok pesantren dan lingkungan kampus, tahu dan sadar, saya berprinsip haramnya tindakan tersebut. Tapi saya kalah dengan keadaan. Banyaklah ramalan-ramalan yang keluar dari para dukun tersebut. Dari mulai penyakit, jenis sihir, sampai orang yang mengirimkan sihir dibeberkan kepadaku. Mungkin karena waktu itu masih belum terjadi hal mengerikan, otakku masih berusaha berlogika sekuat mungkin. Saya tidak mungkin menyalahkan orang yang tidak pernah secara nyata berbuat buruk pada keluarga saya. Karena saya tahu di Indonesia adalah negara hukum, di mana segala sesuatunya harus terbukti. Bukan perkara sihir ataupun santet yang tidak sama sekali bisa dibuktikan di pengadilan. Yang terjadi justru keadaan nenek yang membaik. Saya sudah berpikir bahwa perkataan Pak Jumali mungkin telah terbantahkan. Karena saya sudah mendatangi paranormal dan dukun-dukun terdekat dari kampungku. Mulai terasa nyaman dan tenang, saya kemudian pulang ke rumah bersama istri. Saat itu menunjukkan jam 14.00. Setelah sampai di rumah, saya mandi, istirahat, makan, dan sholat. Sampai kemudian telepon berdering sekitar jam 18.30, tepatnya setelah maghrib. Saya sudah berfirasat buruk, dan betul memang ketika saya angkat telepon, ternyata adik kandung dari istri. Sambil terisak dan terpatah-patah, dia mengatakan bahwa nenek sedang sekarat. Saya dan istri langsung bergegas menuju rumah mertua. Saat itu saya sudah berpikir hal-hal buruk akan terjadi. Tepat jam 23.00, keadaan nenek semakin parah. Semua keluargaku sudah pasrah. Suara ngaji, tangisan, dan teriakan sudah jadi satu. Bahkan saat itu saya sudah tidak berpikir hal-hal lain selain nenek. Saya lihat di handphone saya sudah menunjukkan jam 00.30.
Sampai jam tersebut masih banyak orang-orang di rumah mertua. Meskipun begitu, karena memang semua orang sudah capek, lelah dan mengantuk, justru yang terjadi adalah keheningan di keramaian. Tiba-tiba ada satu teriakan yang memecah keheningan, disertai suara teriakan lainnya dan tangisan yang beruntun. Ternyata tepat di pergantian hari menuju hari ke-13, kejadian menyeramkan ini benar-benar terjadi. Seketika saya ingat Pak Jumali, ingat kata-kata beliau. Mengingat semua itu, saya semakin merasa sesak di dada. Nenek benar-benar meninggal dunia setelah mengalami hal aneh dan nyata saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Malam itu tidak hanya menjadi malam yang mengerikan bagi keluarga kami, tapi juga menjadi hari kehilangan. Karena meskipun saya hanya menantu di rumah tersebut, nenek begitu baik. Saya teringat setiap pagi ketika saya ke sana, selalu nenek menyediakan kopi dan gorengan. Tapi semakin mengingat semua hal itu, air mata di pipi saya berjatuhan. Saya tidak tahu harus berbicara seperti apa, harus bertindak seperti apa, dan harus melakukan apa. Apapun yang ada di pikiran saya hanyalah kebencian terhadap orang yang melakukan hal-hal aneh untuk mencelakakan orang lain, seperti yang terjadi kepada keluarga saya saat ini. Tak terasa, sudah 2 hari kehilangan nenek. 2 hari pula di rumah mertua sudah mengadakan tahlilan. Kebiasaan di desa kami memang selalu mengadakan tahlilan ketika orang meninggal. Memang ada yang mengatakan bahwa itu bukan sunnah ataupun yang lainnya. Tapi bukan hal itu. Suasana memang sudah reda di rumah, tapi duka masih menyelimuti keluarga kami. Bahkan yang menjadi kesedihan terdalam, tersebar berita bahwa nenek meninggal karena terkena santet. Dan mirisnya juga diikuti cerita bahwa pengirim santet adalah keluarga terdekat yang menginginkan harta warisan dari nenek. Ya, entah itu benar ataupun tidak, yang saya tahu dan saya pelajari adalah membicarakan hal-hal baik dari orang yang sudah meninggal. Itu yang diajarkan di agama kita. Meskipun begitu, pembicaraan itu sudah tersebar kemana-mana, yang membuat saya semakin kesal. Ya, yang perlu kalian ketahui bahwa anak-anak nenek memang kurang harmonis. Anak tertuanya memiliki sifat egois, ditambah lagi suaminya memiliki sifat iri dan dengki. Ya memang kita tidak boleh berfirasat buruk terhadap orang lain. Tapi dari tingkah lakunya dan juga pembicaraannya, seolah-olah dia yang paling baik, dia yang paling kaya, dan dia
yang harus menguasai semuanya. Saya tidak peduli tentang itu, tapi ya untuk kalian tahu saja. Sedangkan anak keduanya adalah mertua saya, yang secara omongan memang ceplas-ceplos, dan semua yang ia pikirkan langsung disampaikan, tanpa memperdulikan orang lain. Sedangkan anak terakhirnya, ya, acuh terhadap segala hal. Dan memang yang ia pikirkan adalah kebahagiaan dan kenyamanan dirinya sendiri. Memang tidak ada yang baik yang saya sampaikan. Tapi karena ini adalah cerita nyata, ya memang harus saya sampaikan sepenuhnya yang saya tahu. Hari ini adalah 7 hari sejak meninggalnya nenek. Otomatis tahlilan juga menginjak 7 hari. Biasanya 7 hari ini dikaitkan dengan hal-hal mistis ataupun kepercayaan-kepercayaan lainnya. Namun menurut saya sama saja, ya kita hanya bisa berdoa untuk kebaikan nenek. Tidak ada hal yang berubah mengenai suasana di rumah mertua. Mencekam, duka, bahkan saling curiga menyelimuti keluarga kami. Saya juga tidak tahu siapa yang mengirimkan santet. Apakah santet itu memang ada? Tapi memang dalam hati dan pikiran saya sudah terbangun kepercayaan kepada ilmu gaib. Karena memang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Memang benar, tanpa kepercayaan memanglah tidak akan ada kebahagiaan dalam melakukan apapun. Ketika kita mencurigai orang lain dan orang lain juga ikut mencurigai kita. Untuk menyelesaikan hal tersebut, saya berinisiatif menghubungi guru saya di Madura. Sebut saja beliau adalah Pak Mursyid. Pagi itu saya berkomunikasi lewat telepon dengan beliau. Beliau berpesan agar saya memperbanyak istighfar, baca bacaan, dan doa yang pernah beliau ajarkan kepada saya semasa kuliah dulu. Beliau juga berpesan agar saya tidak mendatangi dukun-dukun lagi, karena itu dapat merusak akidah. Kita memang bisa kehilangan tempat untuk bersandar, tapi masih ada bumi untuk kita bersujud. Sejak pagi, ketakutan sudah ada dalam hati. Semua yang saya tahu, istighfar, doa-doa, saya panjatkan karena saya merasa gelisah. Sampai saat sholat maghrib, hati saya masih tidak karuan. Benar saja, setelah maghrib, ketika saya ingin datang ke rumah mertua untuk datang ke acara 7 hari nenek, perut saya mual. Rasanya ada sesuatu yang aneh dengan badan saya. Tapi saya tetap paksakan untuk berangkat. Istighfar, baca-bacaan, dan apapun yang saya punya sudah saya kerahkan. Ditemani ayah, naik sepeda motor sekitar 15 menit, kami sudah sampai di rumah mertua. Tidak ada hal aneh, sampai kaki mulai melangkah masuk rumah mertua. Dan benar, firasat saya sejak pagi, ketika pintu dibuka saya melihat sosok tinggi besar menyerupai monyet. Entah sosok itu datang dari mana, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba muncul begitu saja di hadapan saya.
Walaupun kala itu ayah yang ada di belakang saya tidak melihat apapun. Semua bacaan yang saya tahu, amalan-amalan saya panjatkan dan memaksa masuk. Rasa takut memang ada di dalam dada, tapi saya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba, sepersekian detik saya merasa gelap dan tersadar sudah ada di kamar. Terbangun dan kaget, saya langsung berdiri bermaksud mencuci muka. Karena yang saya pikirkan adalah saya kena guna-guna. Benar, ketika masuk kamar mandi, tiba-tiba sesuatu yang aneh keluar dari mulut. Seperti muntahan yang diikuti darah. Saat itu saya hanya bisa pasrah dan berserah diri, memohon ampunan. Dengan setengah sadar saya melihat sehelai rambut ada di mulut saya. Ketika saya tarik, muncul sosok monyet yang saya lihat tadi, berubah menjadi sosok manusia yang saya kenal. Setelah itu, badan terasa lemas, tidak bertenaga. Sampai akhirnya saya tahu, sosok itulah yang mungkin mengirimkan santet kepada keluarga kami. Memang saya tidak bisa memastikan, tapi itulah keterangan dari Pak Jumali yang kemudian saya temui beberapa hari berikutnya. Saya ketakutan sampai beberapa hari juga saya tidak berani keluar rumah. Badan saya masih lemas dan pikiran saya kemana-mana. Sudah 1 minggu aku berada di rumah dan hanya berdiam diri di dalam kamar. Aku berpikir, apakah doa-doa dan apa yang kupunya tidak berarti? Dan yang paling parahnya, aku berpikir bahwa ilmu gaib atau ilmu hitam lainnya memang di atas segalanya. Saat itu jangankan sholat, berdoa pun aku tak mau. Karena memang aku merasa itu semua tidak ada artinya. Bahkan rasanya aku ingin meninggalkan semua yang kupunya. Mungkin ilmu hitam memang sudah masuk ke dalam diriku. Bukan hanya dalam fisik saja, tapi secara spiritual dan keyakinanku berkurang. Sampai aku memiliki kesimpulan bahwa kekuasaan Tuhan tidak bisa ikut campur dalam masalahku. Sama seperti kebanyakan film, ketika aku berusaha untuk mendekati agama, justru sebaliknya, aku diberikan pembuktian bahwa hal-hal spiritual lainnya bisa mengalahkan apa yang kuminta kepada Tuhan. Sangat lucu memang, dengan backgroundku yang seorang anak pesantren, memiliki pemikiran yang sangat liberal. Ya, memang karena mungkin semua ini dipaksakan oleh keadaan. Suatu malam, aku terbangun, di mana di depan kamarku terdengar seperti orang mengetuk pintu. Aku berusaha bangun karena memang tubuhku yang masih lemas dan merasakan sakit. Aku terkejut karena ketika aku ada di depan pintu,
sesuatu di luar berusaha mendobrak pintu kamarku. Kala itu, hati dan pikiranku menjadi kacau. Bahkan di saat yang bersamaan, lampu yang ada di kamarku tiba-tiba berkedip. Dan beberapa saat kemudian, lampu itu mati. Aku bingung karena pikiranku sedang kacau. Ada sesuatu yang ingin mendobrak pintu kamarku. Di saat bersamaan, aku juga tidak bisa melindungi diriku di saat gelap. Saat itu tiba-tiba lampu menyala. Alangkah terkejutnya karena di depanku ada sosok monyet yang kulihat di rumah mertua. Sosok tersebut kali ini semakin mengerikan karena di gigi monyet tersebut berlumuran darah, seolah-olah dia habis menerkam mangsa. Malam itu semakin mencekam setelah pintu kamarku berhasil didobrak oleh sosok baru yang hitam dan tinggi. Baru kali ini aku melihat sosok yang benar-benar mengerikan. Memang saat itu aku berada di kamar, tapi rasanya aku berada di suatu tempat yang tidak memiliki tempat berlindung. Aku ingin minta tolong, tapi mulutku serasa kaku, lidahku tidak bisa dijulurkan. Bahkan saat itu sama sekali aku tidak bisa melangkahkan kaki. Aku tak tahu harus berbicara apa. Aku tak tahu harus minta tolong kepada siapa. Tapi di saat itu, aku mulai merasa bahwa yang kupinta hanya bisa kutujukan kepada Tuhan. Di saat itu, aku membaca kembali 2 kalimat syahadat. Kubaca dengan perlahan dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku mulai memejamkan mata. Dan di saat itu pun aku sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku yakin hanya itu satu-satunya pertolongan. Anehnya, di saat aku sudah mulai pasrah, tiba-tiba terdengar suara guruku, Pak Mursyid. Beliau mengatakan kepadaku, "Jangan takut, nak. Itu hanyalah iblis. Kau lebih mulia daripada dia." Kuberanikan diri membuka mataku. Dan benar, di sampingku ada Pak Mursyid yang membawa pecut khas Madura. Dengan pakaiannya yang serba putih, beliau mengusir makhluk-makhluk itu. Saat itu tiba-tiba aku terkejut dan bangun. Ternyata semua itu hanya mimpi, tapi semua itu serasa nyata bagiku. Tapi yang bisa aku ambil saat itu adalah memang pertolongan yang bisa aku harapkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun
harus lewat jalan-jalan tertentu seperti guruku ataupun para ulama dan juga orang-orang pintar lainnya. Yang penting jalanmu dalam berusaha tidak melupakan akidah. Saat itu ketika aku terbangun dari mimpi, aku lihat jam sudah menunjukkan jam 00. Ada air mata yang jatuh di pipiku karena aku mengingat syahadat yang kembali aku ucapkan. Sejenak aku berpikir, apakah aku sudah pernah keluar dari agamaku? Apakah keyakinanku pernah hilang? Tiba-tiba saat itu handphoneku berdering. Ternyata itu Ustadz Mursyid. Mungkin beliau merasakan apa yang kurasakan. Yang jelas, beliau menanyakan kabarku. Aku jawab saja, lebih buruk dari sebelumnya. Tapi sekarang keyakinanku sudah kembali. Ustadz Mursyid kembali menanyakan, apakah sekarang aku sudah pasrah terhadap apa yang terjadi dalam keluargaku? Dengan penuh keyakinan, aku menjawab, aku akan melawan semuanya. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi diriku dan keluargaku. Namun, aku juga bercerita kepada Ustadz Mursyid tentang mimpi-mimpiku tadi. Beliau hanya tertawa dan mengatakan kepadaku, "Nak, orang yang ingin lulus dari suatu sekolah harus melewati ujian. Dan mungkin sekarang kamu sudah masuk di sekolah yang cukup tinggi. Dan begitupun ujiannya akan lebih sulit daripada sebelumnya. Ini bukan apa-apa. Masih banyak ujianmu nanti, Nak. Yang sabar, yang teguh, dan yang penting berserah diri kepada Allah. Tetap beriman." Pesan Ustadz Mursyid itu justru membuatku semakin terisak dalam tangisan. Karena aku lupa bahwa lebih banyak rahmat Allah kepadaku daripada ujiannya. Sedangkan saya diuji begini saja sudah menyerah dan melupakan keyakinan. Astagfirullahaladzim. Itu saja yang bisa saya ucapkan. Cukup lama saya berbincang dengan Ustadz Mursyid. Dan yang saya temukan adalah memang saya merasa bersalah ketika melupakan semuanya ketika ada masalah. Padahal yang bisa menyelesaikan hanyalah Allah. Tapi Ustadz Mursyid juga berpesan, hati-hati untuk kedepannya. Karena mimpi itu berarti akan lebih banyak masalah dan akan lebih banyak yang mengincar keluargaku. Cukup lama aku berbincang dengan beliau. Tak terasa, waktu subuh sudah mulai terdengar. Beliau pamit untuk menuju masjid. Begitupun aku. Aku langsung bergegas untuk melaksanakan sholat. Di hari itu aku sadar bahwa kesalahan terbesar adalah melupakan Tuhan. Hari itu aku sudah mulai gelisah, teringat dengan beberapa hal di mana besok adalah hari ke-33. Aku sudah menunggu apakah yang akan terjadi.
Tapi dalam pikiran dan otakku masih menjadi misteri. Mungkin karena terbawa dengan suasana yang mengerikan, saat itu aku tidak peduli dengan sekitar. Mungkin ini juga kesalahanku. Saat itu aku bertengkar dengan istriku. Pertengkaran yang hebat, yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Atau mungkin memang inilah godaan dari setan. Istriku akhirnya meminta pulang ke rumah mertua. Aku dalam amarah mengizinkannya. Bahkan aku mengantarnya pulang. Dengan penuh amarah juga, aku langsung pulang ke rumah. Tidak hanya itu, orang tuaku juga tahu semua hal itu. Cuma mereka tidak bisa menghalangiku karena tekadku sudah bulat. Aku akan meninggalkan semuanya. Entah pemikiran itu dari mana, aku tak tahu. Yang jelas, itu sudah menjadi keputusanku. Sifatku memang keras kepala, tapi entah waktu itu aku merasa pikiran dan otakku dikuasai oleh hal lain. Sejak pagi aku sudah uring-uringan di rumah. Bahkan istriku sudah ada di rumah mertua. Ya, mau gimana lagi, sudah terjadi. Untuk beberapa saat, memang aku menyesal karena aku sebagai imam tidak bisa menghalangi itu. Dan kini tiba saatnya di hari 33. Seperti yang diramalkan Pak Jumali, hari itu memang cukup meresahkan. Sejak pagi, karena memang aku lagi bertengkar dengan istriku, ya memang hati dan pikiranku sangat kacau. Tapi aku menunggu apakah yang akan terjadi hari ini. Meskipun aku bertengkar dengan istriku, aku tetap khawatir. Karena bagaimanapun, aku sangat menyayanginya. Aku tidak mau hal apapun terjadi kepadanya. Seperti biasanya, di tengah kebingunganku, Ustadz Mursyid menelponku. HP berdering. Waktu itu aku ada di kamar mandi. Langsung buru-buru aku ke kamar dan mengangkat telepon dari beliau. Satu kalimat yang tak pernah aku lupakan yang diucapkan Ustadz Mursyid kepadaku. Waktu itu beliau berkata, "Nak, hati-hati dengan pohonnya, bukan pada buahnya. Karena jika ditebang pohonnya, buah pun akan berjatuhan." Bukannya mendapatkan pencerahan, justru aku semakin bingung kala itu. Aku berusaha bertanya kepada Ustadz Mursyid, apa artinya itu? Tapi guruku itu buru-buru menutup teleponnya. Aku semakin bingung. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Benar saja, setelah menginjak jam 8 malam, handphoneku berdering. Aku kenal dengan suara itu. Istriku menelpon. Sambil terisak tangis, dia mengatakan kepadaku bahwa ibunya atau mertuaku sedang sekarat. Aku tak tahu kenapa itu bisa terjadi. Padahal
Mertuaku saat itu benar-benar sehat. Ya, memang dia sering sakit-sakitan seperti lemas dan sebagainya. Namun aku tidak membayangkan akan separah itu. Kala itu aku langsung bergegas berangkat. Meskipun aku ingat bahwa aku sedang bertengkar dengan istriku. Semua ramalan, semua yang dikatakan Ustadz Mursyid atau Pak Jumali ada dalam pikiranku. Mungkin yang dimaksud Pak Mursyid tadi, pohonnya adalah orang tuaku. Mereka tidak mengincarku ataupun istriku, tapi orang tua kita. Lagi-lagi ramalan Pak Jumali benar tentang hari ke-33. Bahkan ramalan Pak Mursyid juga benar tentang pohon itu. Mungkin hal ini memang sudah suratan, tidak bisa diubah ataupun diusahakan. Yang tabah. Saat itu aku bersama ayahku berangkat ke rumah mertua untuk melihat. Sesampainya di rumah mertua, ya saat itu sangat ramai karena saudara-saudara sudah sampai terlebih dahulu. Bahkan istriku sedang menangis. Sesampainya di sana, aku langsung memeluk istriku dan mengatakan, "Maaf, mungkin ini bukan salahku, tapi aku juga turut merasa bersalah ketika kemarin bertengkar dengan istriku dan justru menambah semua masalah ini." Kebingungan kami semakin bertambah karena gejala yang ada di mertuaku sama persis seperti yang ada pada nenek dulu. Seperti stroke, beliau kejang-kejang dan juga mengeluarkan air liur dari mulutnya. Di tengah kebingungan itu, Bapak Kepala Desa datang ke rumah kami. Beliau mengusulkan kepada keluarga agar segera membawa ibu kami ke puskesmas terdekat. Seperti teringat waktu nenek dulu. Aku semakin merasa kacau karena ini adalah deja vu bagi keluarga kami. Sayangnya sekarang korbannya adalah ibu dari istriku. Akhirnya karena memang kepala desa masih keluarga kami, beliau menjemput mobilnya dan bersiap-siap untuk mengantarkan kami ke puskesmas terdekat. Saat itu mungkin sekitar jam 10. Sudah mulai sunyi dan juga sedikit menyeramkan. Tapi aku berusaha tenang, karena aku yakin ketenanganku akan membuahkan hasil. Jadi, aku langsung menggendong ibuku untuk masuk ke mobil milik kepala desa, yang kala itu diikuti oleh istriku dan juga beberapa dari sepupuku. Kami langsung berangkat ke puskesmas terdekat. Sebenarnya di perjalanan menuju puskesmas, saya merasa aneh. Karena di telinga saya selalu terdengar suara-suara aneh yang membisiki dari perjalanan rumah mertua hingga puskesmas. Suara tersebut memang cukup saya kenal, tapi otak dan pikiran saya tidak bisa berpikir kala itu suara siapa. Tapi belakangan
Saya tahu bahwa suara itu adalah suara dari saudaraku sendiri yang juga menyerupai monyet kala aku sedang ingin masuk ke rumah mertua dulu. Ya, sepertinya memang suara dia, dan sosok dia memang selalu muncul dalam mimpiku. Aku tak tahu kenapa dia bermaksud jahat kepada keluargaku, tapi kali ini sudah kelewatan dan sangat keterlaluan. Aku tahu dia juga hadir saat pemakaman nenekku, atau saat tadi ketika mertuaku sedang sekarat. Tapi mengapa dia begitu tega? Aku hanya bisa bersuzon karena aku tidak memiliki bukti apapun. Bahkan meskipun dia datang dalam mimpiku atau aku dengar suaranya, mungkin itu hanyalah bisikan setan. Semakin mengingat, semakin mendengar, dan semakin yakin diriku bahwa dialah orangnya, aku semakin menambah amarah di dalam hati dan pikiranku selalu terbakar. Apalagi saat bertemu langsung, aku ingin sekali memukul wajahnya, bahkan merobek-robek isi perutnya. Tapi apalah daya, aku tidak memiliki bukti apapun. Bahkan mungkin aku yang salah jika aku melakukan itu semua. Ketika sadar, aku sudah bersama istriku dan mertuaku di puskesmas. Langsung aku gendong dan pergi ke UGD. Di saat itu, dokter-dokter dan perawat sudah menunggu dan langsung melakukan tindakan pertama. Aku berusaha membuang pikiran negatifku saat itu, tapi yang terjadi adalah mertuaku semakin parah. Dengan kuku-kukunya yang sangat tajam, mertuaku melukai dirinya sendiri. Terlihat luka robek di bagian lengan kirinya, sampai darah menetes. Aku juga bingung, apakah ini gejala stroke, darah tinggi, atau apalah. Secara medis, mungkin bisa dijelaskan. Tapi, buatku, yang telah mendengar ramalan-ramalan itu, ini bukan soal medis. Karena ini benar-benar terjadi di hari-hari yang sudah diramalkan oleh Pak Jumali. Apakah mungkin ini adalah santet 41 malam? Saat itu dokter memanggilku sebagai orang terdekat dari mertua. Kemudian dokter menjelaskan bahwa di puskesmas itu tidak bisa merawat ibu. Selain karena keadaan ibu yang memburuk, di sana juga alatnya belum lengkap. Setelah berembuk dengan keluarga, kita sepakat akan membawa ibu ke rumah sakit. Kami ke rumah sakit memang tidak memakai ambulan karena diantarkan oleh Bapak Kepala Desa. Jadi saat itu tidak sampai setengah jam kami di puskesmas. Kami langsung meluncur ke rumah sakit. Di perjalanan ke rumah sakit memang banyak hal aneh yang terjadi. Dari mulai ibu tidak bergerak sama sekali, sampai ibu mengamuk kepada kami semua yang ada di dalam mobil. Bahkan
Mobil kami pun saat itu mengalami banyak gangguan. Dari ban yang bocor, bahkan mesinnya tiba-tiba mati. Tapi alhamdulillah, karena memang rumah sakitnya agak jauh, sekitar 1,5 jam kami sudah sampai di rumah sakit. Tapi kami tidak langsung dirawat, karena saat itu memang ada protokol COVID-19. Jadi kami masih diperiksa satu persatu dan ditanyakan riwayat perjalanan kami. Sampai sekitar jam 1 dini hari. Saat dirawat, ada hal aneh yang menurut dokter tidak pernah terjadi. Karena memang pembuluh darah dari ibu tidak ada yang bocor. Meskipun begitu, darahnya sudah naik turun. Seolah-olah bisa terjun bebas dan bisa melonjak dengan sendirinya. Bayangkan darah ibu saat itu saat ditensi 240. Aku tidak seberapa paham tentang medis, tapi menurutku itu sudah terlalu tinggi. Tapi ketika dicek lagi, darahnya menurun drastis hingga 140. Menurut dokter, itu tidak lazim terjadi untuk orang yang pernah terkena darah tinggi. Oh iya, setting waktunya ini adalah 17 Ramadan. Kalian bisa lihat waktu itu adalah waktu-waktu di mana COVID-19 masih sangat ramai diperbincangkan. Selain kami takut karena COVID-19 di rumah sakit, kami juga takut akan keadaan ibu. Jadi, kami hanya bisa berdiam diri di dalam kamar rumah sakit. Tapi karena waktu itu adalah bulan puasa dan istriku juga lagi puasa, aku tidak tega jika dia tidak sahur. Jadi aku memberanikan diri untuk keluar rumah sakit dan membeli makanan. Dan sebenarnya lebih tidak tega lagi kepada istriku yang sebenarnya saat itu sedang hamil anak pertamaku harus tidur di rumah sakit. Jadi kala itu aku seperti orang yang sebatang kara tidak memiliki apapun. Hidupku sepertinya menjadi sangat rapuh saat itu. Ingin sekali aku menangis, tapi apalah dayaku. Aku harus kuat di depan mereka, karena aku adalah sandaran mereka. Sudah 2 hari aku berada di rumah sakit bersama mertua dan istriku. Aku sedikit merasa lelah, sedikit merasa capek, dan yang paling terasa adalah kecewa. Karena saat itu aku mulai merasa bahwa iri dan dengki kepada keluargaku lah yang membuat orang lain berani bertindak seperti ini kepada keluargaku. Mungkin mereka menginginkan posisi ini, tapi kenapa harus dengan cara yang sangat buruk, cara yang sangat tidak terpuji, dan yang paling penting, cara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berusaha berdiri tegak dan berusaha memotivasi mereka
walaupun di hati dan pikiranku juga perlu istirahat. Tentunya jika aku rapuh, maka keadaan mereka akan semakin memburuk. Disitulah aku berusaha tegar. Saat itu, aku berada di depan kamar rumah sakit tentunya. Aku melamun sambil duduk bersila sendirian, sangat sepi. Semakin terlarut dalam lamunan, aku dikagetkan oleh dokter yang memanggilku. "Mas," seperti itu kedengarannya. Aku langsung menoleh ke arah suara. Dan aku bertanya, "Iya, kenapa Pak?" Lalu dokter itu memarahiku karena aku saat itu tidak memakai masker. Ya, karena aku merasa sendirian, maskernya aku tinggal di dalam kamar. Saya memohon maaf kepada dokter itu, dan dokter itu pun memaafkan saya. Tiba-tiba, dokter itu juga bertanya kepada saya, apakah ibu mertua saya sudah dicarikan obat alternatif? Karena secara medis tidak ada perkembangan sama sekali selama 2 hari. Aku menjawabnya, "Tidak, Dok. Karena saya ada di sini dan siapa lagi yang harus datang ke alternatif." Lanjut dokter itu, "Kenapa tidak dibawa pulang saja?" Mendengar itu, saya langsung terperanjat. Kenapa sosok dokter itu justru mengusulkan agar ibu dibawa pulang, bukan dirawat di rumah sakit? Dengan penasaran, saya bertanya, kenapa dokter menyarankan hal itu? Dokter itu menjawab, rasa-rasanya tidak bisa lagi dikejar dengan medis. Saya khawatir penyakit ibu Anda memang bukan penyakit biasa. Mendengar itu, saya semakin yakin bahwa ibu tidak bisa diobati secara medis. Dokter itu pun pamit kepada saya karena dia harus pulang. Karena memang dia adalah dokter yang bertugas atau shift malam. Saat itu, saya langsung menghubungi pihak keluarga yang ada di rumah. Saya bercerita bahwa dokter menyarankan agar ibu dibawa pulang dan dicarikan obat alternatif saja. Pihak keluarga juga setuju, karena memang ibu tidak ada perkembangan. Bukan saja masalah biayanya yang cukup mahal, tapi keluarga memikirkan aku dan istriku yang sedang hamil harus menjaga ibu di rumah sakit. Itu merupakan hal yang menyedihkan. Siang itu kami langsung dijemput oleh Bapak Kepala Desa ke rumah sakit. Aku, istriku, dan ibu mertua kembali pulang ke rumah. Seperti biasanya, perjalanan menuju rumah terasa sangat lama dan terasa sangat aneh. Aku tidak mau menceritakannya karena hal ini berkaitan dengan aib dan juga keburukan keluargaku. Sesampainya di rumah, banyak orang yang datang ke rumah mertua. Bahkan halaman kami dipenuhi oleh sepeda motor dan mobil-mobil. Ya, memang ramai di sana. Tapi dalam otak dan pikiranku saat itu sunyi sekali, tanpa memikirkan apapun. Saat sampai di rumah, ibu mertuaku masih sama, keadaannya masih parah.
dan tidak bisa melakukan apapun. Karena waktu itu mertuaku sudah dinyatakan lumpuh. Lumpuhnya pun juga cukup aneh, karena di bagian tubuh kirinya tidak bisa melakukan apapun, sedangkan tubuh kanannya masih bisa bergerak bebas, bahkan mengamuk. Ingatkah kalian kepada mimpi-mimpi yang kuceritakan tadi? Mimpi-mimpi itu kembali datang kepada keluarga kami. Rasa takutku semakin menjadi saat diriku sendiri yang bermimpi. Kala itu, aku merasa ada di sebuah taman. Tiba-tiba, ada seekor sapi yang diikat ke pohon. Lalu, tiba-tiba pohon itu tumbang dan sapi itu lari. Aku berusaha mengejarnya sampai aku melihat rumahku sendiri. Anehnya, sapi itu masuk ke dalam rumahku. Tidak berapa lama, ayahku keluar bersama sapi itu, dan sapi itu diikat oleh ayah di depan rumah. Perlu kalian ketahui, sebelum ini Pak Jumali sudah mengatakan kepadaku, di hari ke-41 nanti akan ada pertanda apa yang akan terjadi sebelumnya. Jadi, mungkin mimpi-mimpi ini yang menjadi pertanda bencana berikutnya yang datang kepadaku dan keluarga. Dan benar, mimpi itu tidak hanya datang sekali, tapi berkali-kali selama beberapa malam sejak aku pulang dari rumah sakit. Tidak hanya hal itu yang terjadi. Bahkan tetangga-tetanggaku, saudara-saudaraku juga mengalami mimpi yang sama. Mereka bercerita kepadaku bahwa ada seekor sapi yang memang diikat di rumahku. Konon kabarnya sapi itu melambangkan bencana atau ilmu hitam yang sedang mengincar rumah kami. Setelah beberapa hari diteror kembali dengan mimpi, aku kembali menghubungi guruku dan juga Pak Jumali. Aku berusaha agar di hari ke-41 nanti tidak terjadi apa-apa. Bahkan saat itu beliau-beliau hanya berpesan kepadaku, ini memang takdirku, karena ini adalah ujian Tuhan, sebagaimana telah disuratkan dalam Al-Quran, yang menyatakan bahwa ujian akan selalu datang kepada orang yang beriman. Tidaklah beriman seseorang ketika ia tidak sama sekali mendapatkan ujian. Jadi, seperti orang yang ingin lulus di sekolah, kita harus melewati ujian-ujian tersebut. Ya, mau bagaimana lagi? Sekarang tinggal aku dan keluargaku. Bagaimana aku bisa melewati hal-hal itu? Dan aku juga penasaran apa yang akan terjadi nanti di hari ke-41. Entah itu menimpa diriku, keluargaku, istriku, atau ayahku. Tapi menurut beliau,
di hari ke-41 nanti akan terjadi sesuatu. Tapi yang bisa aku usahakan adalah kesabaran, ketabahan, dan kesiapan keluargaku. Ya, bisa kalian hitung bahwa hari ke-40 ini bertepatan dengan 27 Ramadan. Ya, benar. Ini masih di dalam bulan puasa. Aku bingung. Katanya setan-setan dan iblis sedang dibelenggu. Kenapa ini terjadi di bulan Ramadan? Sejak pagi aku sudah merasa lemas. Bukan karena aku lagi sedang puasa, tapi aku berpikir ini adalah puncaknya. Apa yang akan terjadi nanti menjadi pertanyaan terbesar dalam hatiku. Pikiranku juga serasa tidak bisa berpikir hal lain. Yang kupikirkan hanyalah malam 41. Hari itu tepat Sabtu Kliwon. Itu pun aku tahu dari mertuaku. Saat itu pagi hari. Karena COVID-19, aku tidak bekerja lagi. Dan hari itu karena aku khawatir dengan mertuaku, aku berangkat sangat pagi sekali bersama istriku ke rumah mertua. Aku berusaha menjaganya. Aku membaca segala yang ku tahu. Ayat kursi, sholawat, istighfar, syahadat, dan bacaan-bacaan lainnya. Kau ingin tahu rasanya? Mungkin rasanya seperti ingin datang ke rumah mertua. Ya, mungkin deg-degannya lebih dari itu. Tapi itulah yang mendekati. Aku juga bingung. Tapi aku berusaha tetap tenang. Karena apapun yang terjadi, aku memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yakin masalah apapun, masalah sebesar apapun, masih lebih besar Tuhanku. Dan ternyata sampai jam 9 siang tidak ada hal apapun yang terjadi. Bahkan mertuaku bercanda-bercanda, tertawa meskipun dalam keadaan lumpuh. Tapi beberapa menit kemudian handphoneku berdering. Hatiku sudah mulai kacau. Aku melihatnya dan tulisan di layar adalah ibuku. Ku angkat dengan tangan gemetar dan juga perasaan yang sangat aneh. Lalu ibuku mengatakan bahwa ayahku pingsan di tempat kerja dan juga sekarang dibawa ke rumah. Dengan motorku saat itu aku melaju dengan kencang karena aku sangat khawatir sekali dengan keadaan ayah. Dan benar, sesampainya di rumah, aku melihat ayah sedang dibaringkan di kamar. Ibu berada di sampingnya. Begitupun dengan kakak perempuanku. Saat itu yang kupikirkan hanyalah kesembuhan ayah. Aku langsung berinisiatif membawanya ke puskesmas terdekat. Tapi saat itu
Aku kaget dengan keadaan ayah karena perutnya membengkak seperti orang yang sedang hamil. Begitupun dengan kakinya. Aku jadi teringat dengan tetanggaku yang mengalami bengkak di bagian leher. Kalian pasti juga ingat dengan ceritaku. Saat itu Pak Jumali menyembuhkan tetanggaku yang terkena sihir. Lehernya bengkak dan kemungkinan orang yang menyantetnya adalah orang terdekat. Kali ini ayahku. Bengkak di bagian perutnya dan juga kakinya mengingatkanku tentang santet air, di mana orang yang menyantetnya adalah orang terdekat, sehingga dia bisa kapan saja memberikan air minum kepada ayahku. Itu pun semakin meyakinkanku bahwa keluargaku sedang disantet. Lucunya di puskesmas, katanya penyakit ayahku hanyalah penyakit ambeien. Tidak masuk akal menurutku. Penyakit ambeien menyebabkan perut ayah membengkak dan juga kakinya. Setelah kuperiksakan ke dokter lain, anehnya penyakitnya beda lagi. Katanya ayah terkena penyakit lambung. Sehingga aku berusaha meyakinkan dengan memeriksakan ke dokter yang lainnya lagi. Sampai aku dengar penjelasan dokter yang menyatakan bahwa ayah terkena infeksi saluran kemih. Aku bingung. Mengapa keterangan-keterangan dokter ini berbeda-beda? Tapi itu semakin meyakinkanku ini bukanlah penyakit medis. Ini mungkin guna-guna atau santet. Atau yang benar-benar mengerikan, ini adalah penyakit kiriman dari orang-orang yang memang membenci keluargaku. Sampai sekarang, mertuaku masih lumpuh dan penyakitnya tidak ada perkembangan. Begitupun dengan ayahku. Ayahku masih terbaring dengan bengkak di perutnya dan juga di kakinya. Aku masih muda, tapi sekarang aku sudah menjadi kepala di dua keluarga ini. Aku bingung, tapi jika ini sudah menjadi tanggung jawabku, aku tidak boleh lari. Bayangkan saja, aku yang harus mencari uang untuk pengobatan ayahku. Di samping itu, aku memiliki istri yang harus dinafkahi dan juga sedang mengandung anak pertamaku. Selain itu, istriku juga sedang merawat mertuaku. Keluargaku serasa dihancurkan secara perlahan. Jadi, aku hanya bisa berharap kepada kalian. Silakan menghubungiku jika kalian tahu atau bisa membantuku secara langsung, ataupun kalian kenal seseorang yang bisa membantuku. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan ceritaku. Dan menurut kalian, siapakah yang telah tega mengirimkan santet 41 malam ini kepada keluargaku? Dan apa saran kalian untuk kulakukan supaya keluargaku terbebas dari santet 41 malam ini? Aku yakin
kalian sangat ingin membantuku. Aku tak tahu lagi. Aku harus bercerita kepada siapa. Karena mungkin jika aku ceritakan kepada keluargaku atau tetanggaku, justru akan memperburuk keadaan. Aku berharap ceritaku ini tidak ada di kehidupan kalian. Karena percayalah, ini sangatlah menyedihkan.